Materi kali ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada gangguan sistem integumen. Kasus yang pertama yang kita bahas adalah luka bakar. Luka bakar adalah suatu kondisi luka yang terjadi karena adanya kontak antara kulit dengan panas kering, panas basah, bahan kimia, arus listrik, dan radiasi. Luka bakar juga disebabkan karena perpindahan energi dari sumber panas ke tubuh, dan panas tersebut bisa dihantarkan melalui konduksi atau radiasi elektromagnetik. Nah, bagaimana masalah keperawatan bisa terjadi pada luka bakar? Jika terjadi luka bakar karena berbagai faktor, apakah kimia, apakah termis, apakah radiasi, apakah listrik, nah bisa mengenai pada wajah, terjadilah kerusakan mukosa, odema laring, kemudian obstruksi jalan nafas, terjadilah gagal nafas, tentu menimbulkan masalah bersihan jalan nafas, tidak efektif. Jika di ruang tertutup, terjadi keracunan gas CO, karbon oksida. Nah, kemudian ketika CO-nya meningkat, Hb, kemudian Hb tidak mampu mengikat oksigen, maka terjadi hipoksi otak. Kemudian juga bisa mengalami kerusakan pada daerah kulit. Nah, kalau kerusakan pada kulit bisa menyebabkan penguapan meningkat, pembuluh darah kapiler meningkat, kemudian ekstravasasi pada cairan, kemudian seperti air, kemudian H2O, kemudian elektrolit, kemudian protein, kemudian cairan intravaskularnya menurun. Akhirnya terjadi hipovolemi dan hemokonsentrasi, tentu hipovolemi. Kerusakan kulit juga menyebabkan kerusakan pertahanan primer. Pertahanan primer tidak adekuat, maka resiko infeksi. Karena ada kerusakan kulit, bisa menyebabkan jaringan traumatik, pembentukan edema, penurunan ambang batas nyeri, pasti bisa menyebabkan nyeri. Kerusakan kulit tentu bisa menyebabkan gangguan integritas kulit, kerusakan persepsi sensorik, dan mengalamilah gangguan persepsi sensorik. Pengkajian apa yang sering ditemukan pada kasus luka bakar? Nah, kalau kita mengkaji pada luka bakar, tentu caranya dengan rule of 9, dengan tubuh 9%, yaitu yang terjadi pada area kepala dan leher, kelihatan 6%, dada dan perut 18%, punggung hingga pantat 18%, anggota gerak antara masing-masing atas masing-masing 18%, anggota gerak bawah masing-masing 18%, perineum 18%. Sehingga kita bisa menghitung luasnya luka bakar, baik pada anak maupun pada orang dewasa. Nah, derajat luka bakar tampaknya ada beberapa derajat atau grade 1 mestinya. Tampak merah dan agak menonjol dari kulit normal sekiranya. Kulit kering sangat nyeri dan sering disertai dengan sensasi menyengat. Jaringan yang lunak, jaringan yang rusak hanya epidermis. Lambat sembuh kurang lebih 5 hari dan hasil kulit kembali normal. Kemudian pada grade 2 dibagi menjadi 2, grade 2A, jaringan yang rusak sebagian epidermis, di mana folikel rambut dan kelenjar keringat utuh, disertai rasa nyeri, warna lesi merah, kuning, lepuh, luka basah, lama sembuhnya kurang lebih 7-14 hari dan hasil kulit kembali normal atau pucat. Grade 2B, jaringan yang rusak sampai epidermis, di mana hanya kelenjar keringat saja yang utuh. Tanda klinisnya sama dengan derajatnya 2A, lama sembuh kurang lebih antara 14-21 hari. Hasilnya kulit pucat, mengkilat, kadang-kadang ada sikatrik atau hipertrofi. Grade 3, jaringannya rusak, seluruh epidermis dan dermis, kulit tampak pucat, abu-abu gelap atau hitam, tanpa retak-retak atau kulit tanpa terkelupas. Avaskuler, sering dengan bayangan trombosis vena, tidak disertai dengan rasa nyeri, lambat sembuhnya kurang lebih dari 21 hari dan hasil kulitnya menjadi sikatrik dan hipertrofi. Kemudian grade 4, luka bakar yang mengenai otot atau bahan tulang. Diagnosa keperawatan yang sering terjadi pada luka bakar antara lain adalah nyeri, kemudian jalan nafas tidak efektif, hipovolemi,
kemudian risiko infeksi dan gangguan integritas kulit. Intervensi keperawatan yang bisa dilakukan antara lain jika terjadi nyeri, maka kaji tingkat nyeri dengan skala nyeri. Jelaskan kepada pasien tentang perjalanan nyeri. Kemudian berikan preparat analgesik, kolaborasi dengan dokter sebelum rasa nyeri bertambah parah. Berikan instruksi dan bantu pasien dalam melaksanakan teknik relaksasi, distraksi, dan sejenisnya. Kaji dan catat respon pasien terhadap intervensi. Jika jalan nafas tidak efektif, pertahankan kepatenan jalan nafas melalui pemberian posisi pasien yang tepat. Kemudian buang sekresinya, bersihkan jalan nafas, berikan oksigen yang sudah dilembabkan, dorong pasien agar mampu membalikkan tubuh, membatukkan secara efektif, anjurkan nafas dalam, kemudian gunakan spirometri untuk mengukur bagaimana saturasi oksigen. Nah, jika terjadi hipovolemi, amati tanda-tanda hipovoleminya, keluaran urinnya, pertahankan pemberian infus, amati gejala defisiensinya, kelebihan cairan natriumnya, kaliumnya, fosfatnya, bikarbonatnya. Naikkan posisi bagian kepala tempat tidur pasien dan tinggikan ekstremitas yang terbakar. Nah, jika selanjutnya adalah kasus dermatitis. Dermatitis adalah peradangan kulit dermis atau epidermis sebagai respon terhadap pengaruh faktor eksogen atau faktor endogen yang menimbulkan kelainan, baik kelainan klinis berupa efloresensi atau polimorfik, eritema, edema, vesikel, squama, keluhan gatal. Nah, bagaimana proses terjadi masalah keperawatan pada dermatitis? Nah, dermatitis terjadilah seperti akan ada faktor yang namanya eksogen, karena ada sabun, karena ada deterjen, karena zat kimia, dia akan menyebabkan dermatitis kontak, adanya alergen, mengiritasi kulit, inflamasi, terjadilah vesikular, gula, dan papul, akhirnya terjadi nyeri, bisa saja mengalami gangguan dermatitis. Ketika iritasi kulit merusak lapisan epidermis, dermis, maka gangguan pola tidur bisa terjadi, bisa menimbulkan lesi, dan bisa menyebabkan nyeri maupun gangguan integritas kulit. Nah, jika dermatitisnya atopik atau faktor endogen, maka imunoglobulin E-nya meningkat, terjadi reaksi antigen antibodi, melepaskan mediator kimiawi terhambat, terjadilah pruritus, bisa menyebabkan pola tidur, kemudian muncul reaksi mengantuk, menimbulkan lesi, akhirnya mengalami kerusakan integritas kulit. Nah, pengkajian apa yang sering terjadi pada kasus dermatitis seperti pruritus sebagai pengganti dolok tadi, kemudian kenaikan suhu tubuh, kemerahan, edema, pembengkakan, gangguan fungsi kulit, kemudian lesi polimorfi yang dapat timbul secara serentak atau berturut-turut, gula atau pustula jika disertai infeksi, terdapat vesikel atau fungiformis yang berkelompok yang kemudian membesar, eritema dan edema, dan hiperpigmentasi atau hipopigmentasi. Nah, selanjutnya diagnosa keperawatan yang sering terjadi pada dermatitis seperti gangguan integritas kulit, risiko infeksi, pola tidur, kemudian gangguan citra tubuh. Intervensi keperawatan yang dilakukan untuk mengatasi dermatitis jika terjadi kerusakan integritas kulit, lakukan monitor observasi pada lesinya setiap hari, pantau adanya infeksi, ubah posisi 2-4 jam, bantu mobilisasi pasien sesuai dengan kebutuhan, gunakan sarung tangan jika merawat lesi, jaga agar alat tenun selalu dalam keadaan bersih kering, libatkan keluarga di dalam pemberian bantuan pada pasien, gunakan sabun yang mengandung pelembab atau sabun untuk kulit sensitif, oleskan atau berikan salep atau krim yang telah diresepkan 2-3 kali per hari. Jika resiko terjadi infeksi, lakukan teknik aseptik dan antiseptik dalam melakukan tindakan pasien. Ukur tanda vital 4-6 jam, observasi tanda infeksi, batasi jumlah pengunjung, kolaborasi dengan ahli gizi dalam pemberian obat tinggi kalori, tinggi protein, libatkan peran peserta keluarga dan kolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat. Demikian materi kali ini, sampai ketemu dengan materi berikutnya.